Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa bersyukur, dan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa bersalawat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi, yaitu bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia, madrasah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulfaini selaku moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Adri Alwan Agila pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan bagian pertama, yaitu pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Pada awalnya, pendidikan di Indonesia muncul sejak zaman kuno, yaitu oleh sebab itu sejarah pendidikan Islam di Indonesia bisa dibilang cukup panjang. Pendidikan Islam pada umumnya muncul dan berkembang karena adanya seorang tokoh agama yang disebut dengan kiai, khususnya di Pulau Jawa, yaitu 9 wali. Pada umumnya, para wali mendirikan sebuah pesantren untuk mengajarkan agama Islam. Pendidikan Islam semakin berkembang sejalan dengan adanya ide-ide cemerlang dari para tokoh Islam. Madrasah yang berasal dari bahasa Arab merupakan isim makna dari fi'il madi, yaitu darasa, yang artinya tempat duduk untuk belajar, tempat atau wahana untuk mengetahui proses pembelajaran secara formal dan memiliki konotasi spesifik. Maksudnya adalah pada madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Terminologi madrasah pada gilirannya lebih populer disebut dengan sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, madrasah artinya sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam, ibtidaiyah atau tingkat dasar, sanawiyah atau tingkat MTS menengah, dan aliyah untuk tingkat menengah atas. Hal ini salah satunya disebabkan tidak semua lembaga pendidikan yang berbentuk madrasah dinamakan dengan madrasah. Kadang-kadang ada juga lembaga pendidikan Islam madrasah namanya sekolah. Namun, pengertian dan istilah madrasah tersebut pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintahan dan keputusan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalam kurikulumnya memuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum, di mana mata pelajaran agama pada sekolah umum. Itulah pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya akan dibahas langsung oleh rekan saya, Saudara Adri Alwan Agila. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Adri Alwan Agila. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada poin B mengenai lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Adapun yang pertama yaitu masjid dan langgar. Masjid fungsi utamanya adalah untuk tempat salat 5 waktu, ditambah dengan salat sekali dalam 1 minggu, yaitu salat Jumat, dan 2 kali dalam 1 tahun untuk salat hari raya. Selain dari masjid, ada juga tempat ibadah yang disebut dengan langgar. Bentuknya lebih kecil dari masjid dan hanya digunakan untuk salat 5 waktu, bukan untuk salat Jumat. Selain dari fungsi utama masjid dan langgar ini difungsikan juga untuk tempat pendidikan. Di tempat ini dilakukan pendidikan buat orang-orang dewasa maupun anak-anak. Adapun yang kedua yaitu meunasah, rangkang dan daya. Meunasah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni madrasah, yang berarti tempat belajar. Dalam perjalanan waktu, kata madrasah itu oleh masyarakat Aceh berubah menjadi meunasah. Terminologinya adalah tempat untuk salat dan juga digunakan untuk belajar tentang ilmu keislaman pada tingkat dasar, termasuk orang yang baru belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, surau. Dalam Kamus Bahasa Indonesia,
surau diartikan tempat atau rumah umat Islam melakukan ibadahnya, yaitu sholat, mengaji, dan sebagainya. Pergantian apabila dirinci mempunyai arti bahwa surau berarti suatu tempat bangunan kecil untuk tempat sholat, tempat belajar mengaji anak, tempat wirid atau pengajian agama bagi orang dewasa. Kemudian yang keempat, pesantren. Pesantren adalah sekolah Islam berasrama yang terdapat di Indonesia yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Pesantren merupakan pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat dakwah dan pengembangan agama Islam. Kata pesantren berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, namun ada juga yang menyebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastri, yang berarti orang-orang yang mempelajari buku-buku suci atau orang yang melek huruf. Pada umumnya pesantren terdiri dari beberapa elemen atau unsur, yaitu pondok, masjid, santri, dan kitab kuning. Kemudian yang kelima, madrasah. Madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri. Kemudian yang keenam, sekolah-sekolah dinas. Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan departemen yang membidangi dan mengurusi masalah agama akhlak. Agama adalah Departemen Agama. Departemen Agama berdiri sejak tanggal 3 Januari 1946. Dari sekian banyaknya tugas departemen ini, salah satunya diantaranya adalah bidang pendidikan, dengan ditandatangani SKB 3 Menteri yang berisikan tentang peraturan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri yang berlaku mulai 1 Januari 1947. Kemudian yang ketujuh yaitu perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam yang pertama yaitu pendidikan tinggi Islam. Muhammad Yunus mengemukakan bahwa di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru-Guru Agama Islam PGAI. Kemudian perguruan tinggi agama Islam negeri PTAIN. PTAIN yang berdiri diresmikan berdasarkan perguruan pemerintah nomor 34 tahun 1950, baru beroperasi secara praktis pada tahun 1951. Dimulailah perkuliahan perdana pada tahun tersebut dengan jumlah siswa 67 orang dan 28 orang siswa persiapan dengan pimpinan fakultas adalah Kiai Haji Adnan. Kemudian Akademi Dinas Ilmu Agama ADIA. Dengan ditetapkannya peraturan bersama Menteri Agama, Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tahun 1951 nomor K650 tanggal 20 Januari 1951 Agama dan nomor 143 K tanggal 20 Januari 1951 Pendidikan, maka pendidikan agama dengan resmi dimasukkan ke sekolah negeri dan swasta. Kemudian Institut Agama Islam Negeri IAIN. Setelah PTAIN berusaha kurang lebih 9 tahun, maka lembaga pendidikan tinggi dimaksud telah mengalami perkembangan. Dengan perkembangan tersebut, dirasakan bahwa tidak mampu menampung keluasan cakupan ilmu-ilmu keislaman tersebut kalau hanya berada di bawah satuan payung fakultas saja. Berkenaan dengan itu, timbullah ide-ide gagasan untuk mengembangkan cakupan PTAIN kepada yang lebih luas.
Kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN. IAIN pada awalnya cabang dari Yogyakarta atau Jakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri. Demikianlah hingga tahun 1973 IAIN tercatat 14 di seluruh Indonesia. IAIN yang berdiri sendiri itu berdasarkan kebutuhan berbagai daerah membuka cabang pula di luar IAIN induknya, sehingga IAIN menjadi berkembang di berbagai daerah. Dalam perkembangan itulah muncullah duplikasi fakultas. Kemudian Universitas Islam Negeri. Beberapa tahun belakangan ini ada pikiran tentang ingin mengembangkan IAIN menjadi universitas rintisan. Ke arah itu telah mulai dilaksanakan. Ada beberapa modal dasar yang dimiliki IAIN yang dijadikan landasannya bagi pengembangannya. Kemudian yang ke-8, perguruan tinggi agama Islam swasta. Universitas Islam Indonesia setelah dinegerikan menjadi PTAIN tahun 1950, kemudian PTAIN digabungkan dengan ADIA menjadi IAIN, dan dari IAIN, dari fakultas-fakultas daerahnya menjadi STAIN, fakultas yang non-agama Universitas Islam Indonesia, Ekonomi, Hukum, dan Pendidikan. Tetap menjadi fakultas swasta. Fakultas swasta menjadi perkembangan dan sekarang diubah dengan fakultas-fakultas lain. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan Islam non-formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 telah memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan non-formal tersebut. Satuan pendidikan non-formal tersebut terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan dan sejenisnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Saudara Adri Alwan Agila, dan dengan ini saya mempersilahkan teman-teman untuk menyimak video pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 10. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.